Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, pengantar rekayasa dan desain SAPPK Kampus Cirebon. Pertama-tama kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bu Lantika dan kepada kakak asisten dosen Kak Zapra dan Kak Putu yang sudah mempersiapkan ataupun memberikan waktunya untuk kami mempresentasikan hasil analisis morfologi kami. Kelompok kami terdiri dari Andis Destin Irianto, Amelia Al-Nasarasna, Diah Ayu Kinasi, Julius Christian Eliezer, Nafi Akbar, dan Anargia Samika. Outline yang akan kami bawakan di dalam presentasi ini ada 6. Yang pertama mengenai problem statement, analisis morfologi ini, kemudian ada inovasi solusi produk, kemudian yang ketiga ada proses penyusunan matriks analisis morfologi, kemudian ada kombinasi matriks analisis morfologi, ada visualisasi hasil matriks analisis morfologi dari tiap anggota, dan yang terakhir merupakan kesimpulan dari presentasi ini. Problem statement-nya yaitu tingginya penyebaran coronavirus di lingkungan umum seperti lingkungan sekolah dan antrian tempat duduk akibat acuh dan lengah dengan social distancing. Adapun inovasi solusi produknya, kami di sini merancang untuk membuat chair detector atau chair detector. Tujuannya adalah untuk membuat suatu gap antara tempat duduk agar social distancing tetap terlaksana. Adapun deskripsinya, alat ini akan mengeluarkan bunyi alarm apabila ada pelanggaran seperti orang yang duduk di tempat yang tidak seharusnya ditempati, seperti tempat duduk yang diberi tanda silang, dan sebagainya. Kemudian akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, terima kasih Andis. Selanjutnya, proses penyusunan matriks analisis morfologi adalah yang pertama menentukan variabel analisis yang akan digunakan, kemudian menentukan isi dari variabel yang telah dilakukan, yang terakhir memilih kombinasi yang sesuai dari masing-masing anggota kelompok. Untuk platform yang kami gunakan ada 4, yaitu Miro untuk menentukan matriks, kemudian WhatsApp, Teams, dan Google Docs. Lalu komponen yang saya pilih adalah berbentuk lingkaran dengan bahan kaca, sumber energi dari baterai, kemudian jenis pendeteksi berupa sensor visual, letak pemasangan di sandaran kursi, dan ukurannya diameter 12 cm. Lalu ini gambar desain produk dari komponen yang saya pilih. Cara kerjanya adalah jika ada seseorang yang akan menduduki kursi tersebut, maka tubuhnya akan terdeteksi oleh sensor visual yang kemudian alarm atau buzzer akan menyala dengan mengeluarkan suara atau bunyi yang nyaring. Untuk selanjutnya, saya memilih komponen bentuk oval dengan bahan plastik ABS dengan sumber energi baterai. Jenis pendeteksinya mendeteksi massa, letak pemasangannya ada di tengah kursi, untuk ukurannya ada diameter 8 x 4 cm. Untuk desainnya, saya memilih plastik ABS jika ada yang duduk di tempat silang tersebut, maka produk saya akan mendeteksi sensor berat dan alarmnya akan berbunyi secara nyaring. Baik, selanjutnya saya sendiri di sini memilih bentuk persegi panjang dengan bahan kaca dengan sumber energi yaitu baterai. Jenis pendeteksi gerakan, letak pemasakannya adalah di depan kursi atau di depan sandarannya, dan dengan ukuran 3,5 dikali 5 cm. Ini merupakan desain yang saya buat dari komponen-komponen yang sudah saya pilih sebelumnya, di mana alat ini akan mengeluarkan bunyi dari buzzer membuat suara alarm apabila ada orang yang duduk di tempat yang tidak seharusnya ditempati. Saya memilih komponen kaca ini karena saya memakai suatu sensor gerak yang dimana jika tertutup oleh plastik akan langsung membunyikan alarm. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, saya menggunakan bahan kaca. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk alatnya sendiri, bentuk yang saya pilih adalah persegi panjang, bahannya plastik ABS, sumber energinya listrik charge, jenis pendeteksinya sensor visual, letak pemasangannya di sandaran kursi, dan ukurannya 7x7 x 2 cm.
Untuk cara kerja alatnya sendiri, nanti alat sensornya akan diletakkan di sandaran kursi seperti ini agar memudahkan untuk mendeteksi visual orang yang sedang duduk di depannya. Di mana ketika ada yang duduk di sini, sensornya akan langsung alarmnya akan berbunyi dengan nyaring. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan komponen yang saya pilih. Saya memilih bentuk stadium dengan bahan kaca, lalu sumber energinya baterai, saya memilih baterai AA, lalu jenis pendeteksinya pendeteksi gerak, letak pemasangannya berada di atas sandaran kursi dan ukurannya yaitu diameter bagian sisi lengkungnya 8 cm dengan panjang sisi lurus dengan lengkungannya 18 cm. Ya, berikut ini merupakan desain yang saya rancang dan cara kerjanya kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya letak pemasangan dari sensor ini berada di atas sandaran kursi dan cara kerjanya yaitu jika ada seseorang yang duduk di depan sensor tersebut maka akan memicu buzzer dan akan mengeluarkan suara atau bunyi dengan nyaring. Oke, sekarang adalah bentuk dari yang saya desain, yaitu saya pilih dengan bentuk persegi panjang bulat atau persegi panjang yang tidak ada sudutnya, dengan bahan dari karet dan memakai sumber energi dari baterai. Lalu jenis pendeteksi alat ini merupakan dari suhu tubuh manusia dan letak pemasangannya itu terletak di belakang kursi. Dengan alat ini berukuran 8 x 6 cm. Desain itu terletak dapat dilihat itu di belakang kursi. Kenapa? Karena agar yang orang yang duduk tidak terasa kalau ada alat pendeteksi di situ, dan jenis sensor itu pendeteksi suhu, jadi akan mendeteksi suhu tubuh orang yang duduk, dan apabila terdeteksi sensor akan menyala dan lampu juga. Oke, jadi itu merupakan desain-desain yang dibuat oleh kelompok 1. Dan adapun kesimpulan dari presentasi ini, kesimpulan yang pertama merupakan kelemahan dari analisis morfologi. Yang pertama, menentukan variabel analisis morfologi. Yang kedua, mengkombinasikan variabel yang relevan dan sesuai. Dan yang ketiga, menuangkan ide dan konsep ke dalam visual agar terlihat menarik dan sesuai dengan ekspektasi. Adapun kesimpulan yang kedua merupakan kelebihan dari analisis morfologi. Yang pertama, mengkombinasikan variabel analisis yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, bertukar pikiran untuk saling melengkapi dalam menuangkan ide dalam pembuatan konsep secara visual. Dan yang ketiga, mendapatkan banyak ide dalam waktu yang bersamaan. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan untuk presentasi ini ataupun mengklarifikasinya, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menanyakan atau mengklarifikasi hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.